Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan satu apapun. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirim surel. Surel adalah surat elektronik. Nah, jadi kita harus membuka browser kita masing-masing. Di sini saya sudah membuka browser Google Chrome. Nah, di sini surel ini akan kita dapatkan, akunnya akan kita dapatkan kalau kita sudah mendaftar di dalam akun Google Chrome ini. Nah, cara mendaftarnya bisa dilihat pada video sebelum ini. Pada video membuat akun di Gmail atau membuat akun di Google Chrome. Nah, jadi di sini akunnya sudah saya aktifkan. Nah, sekarang kita membuka Gmail yang ini ya, Gmail. Jadi kalau kurang terlihat jelas, saya gunakan kaca pembesar di dalam Windows. Ini fitur ini dinamakan sebagai magnifier. Nah, jadi di sinilah kita membukanya, kita klik saja. Nah, di sini sedang loading ya, Google Workspace-nya. Nah, jadi inilah isi dari Gmail. Kemudian di sini ada kotak masuk. Kotak masuk ini kegunaannya untuk melihat berapa banyak email yang masuk. Jadi di sini yang tercetak tebal ini berarti belum terbaca ya. Jadi misalkan saya buka satu. Nah, berarti sudah dibaca. Kemudian tekan tombol kembali ke kotak masuk. Berarti yang sudah dibaca tidak tercetak tebal lagi. Kemudian setelah ini ada kotak masuk, ini ada berbintang. Berbintang ini kalau dibuka, maka ini kosong. Kita lihat isi dari berbintang. Ini ada pesannya. Tidak ada pesan yang berbintang. Bintang memberi status khusus pada pesan Anda agar mudah ditemukan. Untuk mengilaukan bintang sebuah pesan, klik pada gambar bintang redup di samping setiap pesan atau percakapan. Jadi saya kembali ke kotak masuk, kemudian kalau saya berikan bintangnya ya, ini saya tekan, maka di tempat berbintang ini ada pesan dari email yang sudah saya berikan tanda bintang. Berarti ini adalah pesan penting. Nah, sekarang di bagian ini ditunda. Nah, ditunda ini berarti pesan yang yang masih ditunda ya. Kemudian terkirim. Ini berarti pesan yang sudah terkirim. Sekarang kita akan menuliskan pesan. Kita tekan tombol tulis. Kemudian kepada. Nah, kepada ini berisi email dari akun yang kita tuju. Sebagai contoh, saya akan mengirimkan email ke akun ini ya. Saya lihat dulu emailnya tik8m32022. Jadi di sini saya ketikkan tik8m32022@gmail.com. Nah, lalu muncul seperti ini, ditekan aja. Kemudian subjeknya itu judulnya ya, judul suratnya sebagai contoh. Saya ketikkan ini, saya ketikkan surat. Ini surat sakit. Lalu di sini kita bisa mengetikkan isi dari emailnya. Misalkan, saya tidak dapat hadir karena sedang sakit demam. Seperti ini isinya ya.
Nah, yang selanjutnya di sini ada opsi format ya. Ini kalau dibuka. Nah, ini ada pemilihan fontnya. Jadi misalkan ya, saya blok kata saya, lalu saya ubah fontnya menjadi Comic Sans MS, maka hasilnya begini. Kemudian di sini ada ukurannya. Jadi kalau saya buka ukurannya ya, ini normal, besar, besar. Kalau kecil begini. Kemudian normal, besar, besar, lebih besar lagi. Nah, sekarang saya pilih ke normal. Gini. Kemudian saya blok kata tidak. Lalu saya berikan tebal. Maka ini hasilnya tebal. Kalau saya berikan miring, tebal dan miring hasilnya begini. Jadi kalau hanya mau miring saja, tebalnya dimatikan. Kemudian kalau miringnya tidak mau digunakan, miringnya dimatikan. Kemudian di sini ada garis bawah. Ditekan aja garis bawahnya maka muncul garis bawah. Kalau tidak mau dipakai, tekan aja garis bawahnya. Lalu untuk warna teks. Jadi ini dibuka. Nah, jadi di sini ada warna yang digunakan ya. Ini warna latar belakangnya putih. Kalau saya berikan warna latar belakangnya kuning, kemudian warna teksnya saya berikan warna RGB ini ya, ada kodenya 397819. Maka hasilnya begini. Nah, jadi cara untuk memblok. Cara membloknya gini, kalau kita mau memblok kata dapat, maka kita klik di depan kata dapat, lalu diblok. Cara membloknya, tekan tombol kiri mouse sambil menekan tombol kiri mouse, geser mouse ke sebelah kanan sampai ke huruf T seperti ini. Jadi kita sudah memblok kata dapat. Yang berikutnya untuk perataan. Nah, untuk perataannya di sini ada 3, rata kiri, ini rata kiri. Kemudian tengah begini. Setelah itu rata kanan. Sekarang saya ubah ke rata kiri. Nah, sekarang saya lanjutkan suratnya. Saya telah melakukan titik 2, enter. Nah, jadi enter itu untuk pindah barisnya ke bawah ya. Kemudian di sini ada daftar bernomor. Ini ditekan, maka muncul nomornya. Kalau ditekan lagi nomor hilang. Nah, begini ya. 1, check up ke rumah sakit. 2, pemeriksaan laboratorium. 3, pemeriksaan oleh dokter spesialis. Nah, jadi penomorannya sudah. Kemudian di sini ada opsi format lainnya kalau dibuka ini. Nah, sebagai contoh ya. Ini saya enterkan muncul angka 4, saya enter sekali lagi supaya 4-nya itu hilang. Dengan demikian saya minta izin untuk tidak hadir. Dan terima kasih untuk perhatiannya.
Nah, sekarang saya tekan dulu, saya blok dulu kata saya. Lalu, untuk opsi format lainnya saya buka ya. Nah, ini ada hapus format, berarti menghapus format. Contohnya ya. Nah, ini kan saya udah berikan format. Lalu kalau saya hapus formatnya, ini saya buka, lalu saya hapus. Maka formatnya itu hilang. Yang berikutnya, nah ini ada coret. Saya blok kata saya. Ini saya blok dulu ya kata saya. Dan saya buka panah ini. Saya berikan coret. Hasilnya gini. Kemudian saya blok kata minta. Nah, sekarang kalau saya berikan cetak tebal, cetak miring, garis bawah, dan coret, maka hasilnya begini. Jadi, format ini bisa dikombinasikan. Lalu saya blok kata izin, buka format, kemudian saya berikan kutip. Hasilnya begini ya, kalau diberikan kutip. Yang berikutnya, saya blok kata tidak. Kemudian buka panah ini. Nah, di sini ada tambah. Nah, untuk memasukkan ini ya, tambahi indentasi. Jadi masuk ke dalam. Kalau yang ini kurangi indentasi begini. Nah, ini saya kurangi sampai ke sebelah kiri kembali. Yang selanjutnya, nah ini ada daftar berbulir. Tadi kan ini berupa angka. Sekarang saya blok ya. Saya ubah ke daftar berbulir. Hasilnya begini. Nah, jadi demikianlah untuk memberikan format pada pengetikan surat di email. Nah, jadi setelah kita bisa memberikan formatnya, yang selanjutnya email ini kan harus dikirim. Jadi kita kirimkan, tekan aja tombol kirim. Nah, jadi kita sudah kirim. Nah, yang terkirim ini ada di bagian menu terkirim ya. Nah, ini udah dikirimkan, sudah terkirim. Nah, jadi untuk i8m3 ini saya buka Gmail-nya. Nah, jadi untuk tik8m3 sini udah menerima emailnya. Emailnya dibuka untuk membacanya seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan ya kita mau mengirimkan email kepada beberapa orang. Caranya begini. Kita buka dulu tulis. Nah, jadi kita ketikkan ini tik8m3 2002. Lalu di sini ada satu lagi ya. Nah, sekarang kita kirimkan ke Budi. Ini emailnya budisantosomerdeka@gmail.com. Jadi di sini diketikkan Budi Santoso Merdeka @gmail.com. Nah, jadi sudah ada dua. Kalau ada lanjutannya lagi ya tinggal dilanjutkan saja. Kemudian subjeknya surat sakit. Nah, lalu saya ketikkan
Saya tidak dapat hadir karena sakit. Tolong pimpin rapat pada hari ini. Kemudian saya kirim. Nah, jadi di sini ada kotak masuk. Nah, yang ini kotak masuknya ya. Nah, ini dia udah masuk surat sakitnya. Yang pertama untuk TIK 8M3 2022. Yang kedua untuk Budi. Ini saya buka dulu Gmailnya. Nah, jadi email yang tadi sudah terkirim kepada TIK 8 dan Budi. Jadi di sini kita bisa langsung mengirimkan surat kepada surel ini kepada beberapa akun. Demikianlah untuk mengirimkan surel kepada beberapa akun. Dan cara menerimanya juga sudah saya jelaskan. Dan bagaimana cara memformat surat juga sudah saya jelaskan. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.